muncullah wacana di pemerintah, di media-media bahwa azan sebaiknya hanya untuk internal masjid saja gitu. Dan itu akhirnya orang-orang Islam kan marah lagi, demo lagi, ada ustadz yang bilang kalau adzan tidak boleh, saya yang mimpin perang. Ya gak usah gitu juga Pak Ustadz. Begini nih ya Baraya. Perdamaian itu bagaimanapun jauh lebih baik. Kalau Baraya yang menganut fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka Baraya pasti akan tahu bahwa bahkan saat dia Ahmad bin Hanbal disiksa habis-habisan oleh pemerintahan yang jahat, yang zolim, yang liberal, disiksa sampai kencing darah, dan pengikutnya minta, ayo kita demo, kita lawan pemerintah. Ahmad bin Hanbal malah bilang, jangan hancurkan perdamaian. Dia disiksa habis-habisan, tapi dia tidak mau ada peperangan. Jadi perang itu dalam agama Islam itu sangat-sangat kalau bisa dihindarkan. Jangan juga marah-marah gitu. Nah, soal azan ini. Di Timur Tengah, di kebanyakan negara di Timur Tengah, azan itu tidak dikeluarkan. Tidak keluar dari masjid, hanya internal di dalam masjid. Misalkan di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab. Kenapa? Dan di Qatar juga, Jordania juga. Kenapa tidak dikeluarkan? Kata mereka, agar tidak mengganggu orang lain. Jadi, sholat datang ke masjid itu, ada azannya, mereka tahu waktunya, jadwalnya disebarkan, tetapi azannya internal. Begitu. Tidak disebarkan. Kalau Baraya mau ikutin itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau Baraya tidak mau, pengen mendengar azan terjadi di mana-mana, seperti sekarang, itu juga tidak apa-apa, tetapi bukan dengan marah, tetapi dengan ngobrol sama orang-orang Kristen, ke orang-orang Hindu, ke orang-orang Buddha, bisa ke orang Hindu ya, punten ya, ini kan di sini mayoritasnya Muslim, kita berkebutuhan untuk menjalankan agama, menjalankan ibadah. Jadi mohon maaf, sehari 5 kali akan terdengar suara azan. Kan kalau ngomongnya gitu, ya orang yang non-Muslim juga pasti akan, oh iya nggak apa-apa. Terus orang-orang Islamnya introspeksi, biar azannya tidak mengganggu, azannya ada pelatihan azan. Jadi yang adzan itu suaranya semuanya merdu semua. Kan bisa saja dengan introspeksi seperti itu, malah banyak yang tertarik pada agama Islam, bukannya malah meragukan agama Islam, karena terlalu banyak orang yang marah-marah. Begitu kan? Nah, jadi ini sekali lagi bukan untuk saling menghujat, saya mohon maaf kalau memang masih ada juga yang tersinggung dengan pernyataan saya. Ini adalah untuk introspeksi bersama-sama. Mari kita junjung tinggi perdamaian dan kebaikan dan kemaslahatan buat orang-orang. Begitu. Saya pernah dengar kasus Umar bin Abdul Aziz dulu. Jadi ada di pemerintahannya itu, ada orang Yahudi, lagi-lagi si Yahudi gitu ya. Si Yahudi. Ada orang Yahudi tua. Nah, si rumahnya itu ada dalam denah proyek pembangunan Masjid Agung. Nah, ada wali kotanya Muslim, mau bikin Masjid Agung di tengah-tengah itu. Nah, ada beberapa rumah yang harus dibeli untuk dirubuhkan, diganti masjid. Nah, semua sengketa rumah sudah selesai, tanah-tanahnya sudah selesai, kecuali si Yahudi itu bilang karena ini adalah tanah warisan, saya tidak akan jual berapapun harganya. Tapi pemerintah Muslim ngotot, ya udahlah, rubuhkan aja, dibangunlah masjid. Ketahuan sama Umar bin Abdul Aziz, ketika dia tahu ada kasus seperti itu, masjidnya dirubuhin, dibangun kembali rumah orang Yahudinya. Walaupun dia non-Muslim, walaupun dia sudah tua, walaupun dia apa, bla 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 bla. Tetapi ini soal prinsip keadilan dan ini soal urusan soal tidak marah-marah. Hak orang silakan diserahkan lagi. Makanya si masjidnya dirubuhkan lagi, dipindah ke bangunan yang lain, si rumah orang Yahudi yang sudah runtuh itu dibikin lagi. Kalau kasusnya seperti itu, maka bukan hanya orang-orang Islam yang akan pancet imannya, tetapi orang-orang non-Muslim juga mungkin banyak yang bersimpati pada orang-orang Islam. Begitu kan? Nah, itu itu sajalah dua aja dulu, saya nggak mau terlalu panjang. Inti dari bahasan ini sebenarnya bukan untuk apa-apa, tetapi untuk introspeksi diri. Ada baiknya orang-orang Islam, datanya sudah jelas bahwa 9,4 mendekati 12,6 yang masuk. Ada banyak sekali orang yang keluar dari agama Islam, dan mungkin salah satunya adalah karena mereka meragukan agamanya sendiri, karena praktek yang dilakukan oleh orang-orang Islam zaman sekarang malah mencerminkan agama yang bobrok gitu. Kita percaya bahwa bukan Islamnya yang bermasalah, tetapi memang orang-orangnya.
Makanya silakan orang-orangnya introspeksi diri, dan semoga dengan ini kita bisa menjalin perdamaian dan bisa memberikan rahmatan lil alamin buat semesta ya, seperti istilahnya. Oke, Baraya silahkan nonton episode yang lain, silahkan subscribe juga. Kalau Baraya mendukung keadilan, mendukung perdamaian, silahkan subscribe dan dukung channel ini. Channel ini dibangun untuk itu.